mencoba untuk membalasnya dengan revisi undang-undang pilkada yang itu, saya itu udah jelas bahwa ini adalah pertempuran, karena jelas sekali PDI ini mau dicekal di dalam pencalonan itu dengan mengintimidasi partai politik agar bergabung. Ini kan yang dipakai sama Hasto ini cukup cerdas sih menurut kita ya, karena dia tiba-tiba keluar dari KPK terus bilang bahwa oh ini mah merupakan atensi atau perintah dari yang sekarang jadi Menteri Jokowi, Erick Thohir. Nah ini kalau misalnya ini kita berandai-andai mungkin nggak sih ada kasus-kasus lain yang bakal dibuka sama PDIP ini? Saya rasa tergantung ya. Begini, bahwa kasus ini saya rasa banyak dan PDIP tahu itu, saya rasa memang benar gitu. Memang banyak kasusnya dan PDIP tahu. Tapi kapan mau dibuka itu kita juga belum tahu gitu. Karena pada saat ini semuanya masih kekuasaan masih tentu saja ada di Jokowi gitu ya. Tapi pada saatnya mungkin saya rasa ini akan dibuka. Pertama adalah bahwa kita lihat bahwa statementnya itu mengatakan bahwa uang dari dana dari DJKA itu mengalir ke rumah pemenangan dan Erick Thohir atas arahan Erick Thohir sebagai ketua TKN. Ya, jadi itu sangat jelas sekali kita tahu. Dan saya yakin itu nggak hanya dana DJKA aja, pasti banyak yang lain-lainnya. Makanya oleh karena itu Erick Thohir menjadi menteri kan itu kan, penelitinya setelah itu kan kasus 2019. Ya. Dan yang kita mendorong adalah setelah Jokowi tidak berkuasa lagi, kita harus ramai-ramai juga mendorong bahwa itu kasus dibuka semua. Karena gini, saya juga ragu bahwa itu bisa dibuka semua, karena beberapa kader PDIP juga mungkin juga banyak terlibat kasus-kasus yang semacam ini. Ya. Gitu. Kalau sebelumnya kan kita pernah dengar tuh Windu Aji misalnya kan juga terlibat korupsi nikel yang ditengarai larinya untuk pemenangan juga. Ini kalau kasus-kasus ini sebenarnya prospek untuk dibuka dan mengarah kepada Jokowi itu memungkinkan nggak? Ya, sangat memungkinkan, tetapi ya kita lihat lagi bahwa momentumnya gitu. Momentumnya apakah sekarang apa nanti gitu. Saya melihatnya kemungkinan adalah sebelum 20 Oktober ini tidak mungkin. Kecuali bahwa benar-benar Hasto dikriminalisasi, dalam arti dikriminalisasi itu artinya ditangkap lah gitu ya. Ada perlawanan konkret. Nah, saya rasa itu akan lebih konkret lagi dan lebih terbuka lagi peperangan ini. Dalam pandangan Prof nih, ini terkait kasus-kasus korupsi yang menyangkut Jokowi dan keluarganya itu sekarang kendalanya kan ada beberapa yang dilapor ke KPK sebenarnya. Itu sebenarnya ada kendala apa sih yang ada di KPK itu? Apakah secara teknis itu memenuhi syarat? Saya rasa banyak sekali kasus secara teknis memenuhi syarat, atau setidak-tidaknya bahwa ini adalah bisa dilanjutkan, apakah itu penyelidikan atau penyidikan gitu kan ya. Dan ini sekarang penyelidikan pun tidak gitu, memang dipendam saja gitu. Karena memang kita tidak bisa mengharapkan KPK ini memeriksa kroninya Jokowi gitu, terutama kerabatnya gitu ya. Itu saya rasa itu saat ini masih KPK yang sekarang tidak mungkin bisa. Itu ada harapan untuk KPK mendatang ya, karena presidennya baru, KPK-nya juga bakal baru nih. Iya, karena kalau laporan ini tetap kan laporan ini masih ada. Misalnya laporan dari kawan kita Ubedillah Badrun, itu kan tetap masih menggantung. Lalu itu yang melaporkan Gibran dan Kaisang menerima dana dari Sinarmas. Ya, itu masih menggantung gitu. Jadi bukannya tidak mungkin begitu Jokowi itu tidak berkuasa lagi dan ada desakan dari yang lain, dari masyarakat, dan itu akan diperiksa. Oleh karena itu Jokowi ini mati-matian mau mempertahankan dia punya kekuasaan melalui partai, melalui anaknya dan sebagainya. Tapi sekarang kita lihat sepertinya semakin lemah. Ini selain kasus-kasus korupsi yang dikerjakan bersama itu, kira-kira PDI
Kira-kira PDIP masih punya amunisi lain nggak buat kalau benar perang terbuka dengan Jokowi ini selain kasus korupsi? Saya rasa ya kasus hukum lah, kasus ya korupsi dan sebagainya gitu, dan itu intinya lah. Kalau kasus yang lainnya saya rasa itu tidak bisa dijadikan celah hukum. Dia penyalahgunaan wewenang dan sebagainya itu yang kemungkinan begitu. Jadi kasus hukum. Kalau secara politik lemah juga posisinya ya karena Iya, secara politik belum bisa, kecuali di- nanti ya pada di satu DPR, saat. Iya. Ya. Oke, mungkin itu sementara Prof ya. Ya. Terima Oke. kasih banyak Prof. Ya. Terima kasih.